밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going Batas-batas wilayah suatu negara hari ini menempati posisi sangat penting, baik dilihat dari aspek geografis, politis, bahkan hukum. Dan batas wilayah tersebut menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan, dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah suatu negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional bagi suatu negara. Wilayah suatu negara dipisahkan oleh batas wilayah negara lainnya dan berfungsi sebagai pembatas kedaulatan suatu negara. Secara politik, batas wilayah suatu negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut. Pembahasan dalam topik pengelolaan wilayah perbatasan negara dengan perspektif hukum internasional kali ini ada dua, yaitu konsep wilayah perbatasan negara yang berbicara tentang kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara. Perbatasan negara pada hakikatnya dapat terjadi di wilayah darat dan wilayah perairan. Dan yang kedua yaitu lingkup pengelolaan perbatasan negara yang berbicara tentang 4 ruang lingkup pengelolaan perbatasan negara. Perbatasan sebuah negara atau yang biasa dikenal dengan state border dikenal juga bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dalam pengertian modern sudah mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak awal adalah wilayah perebutan kekuasaan antar negara yang ditandai oleh pertarungan untuk memperluas batas-batas negara. Dalam hukum internasional, perbatasan wilayah suatu negara harus berdasarkan perjanjian yang dibuat antar kedua negara tersebut. Menurut Ganewati Wuryandari, dalam melaksanakan pengelolaan wilayah perbatasan, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti budaya masyarakat, pengaruh politik masyarakat kedua negara, kebijakan pemerintah negara, dan kekuatan besar dalam perdagangan. Dan juga, menurut Stephen B. Jones dalam bukunya yang berjudul A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners, merumuskan teori tentang pengelolaan perbatasan negara. Jones membagi ruang lingkup pengelolaan perbatasan dalam 4 bagian, yaitu allocation, delimitation, demarcation, dan administration atau manajemen. Keempat ruang lingkup pengelolaan perbatasan tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya, yang menandakan bahwa keempatnya merupakan satu rangkaian pengambilan keputusan yang saling berkait dalam pelaksanaannya. Dan dalam konsep hukum internasional telah diatur perihal ruang lingkup cakupan wilayah, yaitu berhubungan dengan cara-cara bagaimana sebuah negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya. Untuk memperkokoh posisi suatu negara dalam menghadapi potensi sengketa ini dengan wilayah negara tetangga, berbagai kasus telah diputuskan melalui mekanisme hukum internasional yang telah menunjukkan pentingnya penguasaan efektif. Karena itu, sangat diperlukan regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan dalam level nasional yang secara optimal dapat mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Pemecahan persoalan yang berhubungan dengan pengembangan kawasan perbatasan harus menggunakan 3 perspektif berikut. Yang pertama, perspektif geografis atau batas-batas yang kasat mata. Dan yang kedua, ada perspektif politis, yaitu tentang kedaulatan negara. Dan yang terakhir adalah perspektif sosial.